Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDIT Nurul Islam yang sangat sayangi. Pada kesempatan kali ini, di bulan yang penuh berkah, penuh rahmah ini, kembali kami hadir kepada anak-anak sekalian untuk mengobati rasa kangen kita. Di tengah kita, pelajaran jarak jauh, pembelajaran daring di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menyampaikan kepada anak-anak sekalian tentang bulan Ramadan, tentang bulan yang penuh hikmah ini, dalam suatu tema yaitu peristiwa-peristiwa besar yang ada pada bulan Ramadan. Tentu sangat banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang ada di bulan Ramadan, baik sebelum peristiwa-peristiwa itu dimulai dari zaman Nabi Muhammad, kemudian setelah Nabi Muhammad, dan seterusnya. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, kita akan membahas berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar yang ada di bulan Ramadan itu satu persatu. Misalnya, di bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Di bulan Ramadan, di mana pasukan Islam dimenangkan dalam perang Badar. Di bulan Ramadan juga, di mana kota Mekah ditaklukkan atau dengan nama Fathul Mekah. Akan lebih jelasnya anak-anak sekalian, mari kita lihat, kita simak bersama video yang ada di bawah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ibadah. Disebut demikian karena Ramadan banyak rahmat dan kasih sayang Allah di dalamnya. Bukan hanya itu, pada bulan Ramadan ini jualah beragam kelebihan Allah diturunkan, baikkah itu pahala yang melimpah, hadiah, penghapusan dosa, dan lain sebagainya. Dan inilah Ramadan yang kita kenal sebagai bulan ibadah yang penuh rahmat. Namun tahukah anda, bulan Ramadan tidak hanya dikenal sebagai bulan ibadah saja. Faktanya dalam bulan ini juga terdapat sederetan peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah Islam. Di antara peristiwa penting itu salah satunya adalah diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim. Kitab suci yang selalu kita baca ini ternyata Allah turunkan pertama kali pada bulan suci juga, yaitu pada bulan Ramadan. Selain itu, apa sajakah peristiwa lainnya? Dalam video ini Anda akan tahu 12 peristiwa penting pada bulan Ramadan yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Islam. Simak penjelasannya. Pertama, pembebasan kota Mekah atau Fathu Makkah. Pada tahun 628 Masehi, suku Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Meskipun hubungan yang lebih baik di antara Makkah dan Madinah setelah menandatangani perjanjian Hudaybiyah, 10 tahun gencatan senjata dirusak oleh Quraisy. Pada saat itu, musyrikin Quraisy ikut membantu Bani Bakar. Padahal berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian tersebut, di mana Bani Khuza'ah telah bergabung ikut dengan Nabi Muhammad SAW dan sejumlah dari mereka telah memeluk Islam, sedangkan Bani Bakar bergabung dengan musyrikin Quraisy. Karena sebab pelanggaran perjanjian inilah, umat Muslim bersama Rasulullah SAW berangkat menuju Mekah dari Madinah untuk menguasai kota Mekah tanpa menyatakan perang terhadap kafir Quraisy. Pembebasan kota Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Rasulullah SAW beserta 10.000 muslimin bersama-sama dengan serentak menuju Mekah dan kemudian menguasai kota Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah.
2. Al-Quran diturunkan. Al-Quran merupakan kitab suci satu-satunya yang tidak tercampur tangan manusia atau makhluk lainnya. Kitab suci Al-Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Di dalamnya Allah tanamkan berbagai macam pelajaran penting bagi umat manusia. Bahkan setiap kalimat maknanya mengandung beberapa mukjizat dan tersirat, baikkah mukjizat itu ditinjau dari sisi lafadznya ataupun pada sisi alunan maknanya. Faktanya, kitab suci ini diturunkan Allah pada bulan suci mulia, yaitu pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Ayat Al-Quran pertama diterima Nabi Muhammad SAW adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Ketika beliau sedang berkhalwat di Gua Hira, sebuah gua yang terletak di pegunungan sekitar kota Makkah. Kala itu usia Nabi SAW adalah 40 tahun. Tiga, peristiwa Perang Badar. Pada hari Jumat 2 Ramadan tahun kedua Hijriah terjadi perang pertama dalam Islam yang dikenal dengan Ghazwatul Badar, yaitu peperangan Badar. Perang ini melibatkan tentara Islam sebanyak 313 anggota berhadapan dengan 1000 tentara musyrikin Makkah yang lengkap bersenjata. Dalam perang ini, tentara Islam memenangkan pertempuran dengan 70 tentara musyrikin terbunuh, 70 lagi ditawan, sisanya melarikan diri. Tentunya peristiwa ini sangatlah aneh karena jumlah tentara Islam saat itu tidaklah banyak, hanya 313 orang, sedangkan pihak lawan adalah 1000 orang. Secara logika, pastilah peperangan ini akan dimenangi oleh pihak kafir Quraisy. Namun karena kekuatan puasa yang umat muslim lakukan pada saat itu, Allah berikan kemenangan yang besar bagi mereka. Ada hikmah kecil yang dapat kita ambil di sini. Peristiwa kemenangan Badar oleh umat muslim kala itu membuktikan bahawa sebenarnya puasa bukan penyebab umat terdahulu bersikap lemah dan malas, namun sebaliknya, bahawa Ramadan juga dapat menjadikan sebagai bulan untuk mencari kekuatan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Tabuk. Ketika pengaruh Nabi Muhammad SAW tersebar ke pelosok semenanjung tanah Arab, ia memberikan pukulan kepada Roma yang menjadi kekuatan besar di masa itu. Lantas Raja Hercules, Kaisar Roma Timur Bizantium, memutuskan untuk memblokir pengaruh umat Islam dengan utara tanah Arab. Saat berita itu sampai ke baginda Muhammad SAW, beliau mengarahkan umat Islam berkumpul untuk menghadapi Roma dan mengutip zakat. Pada waktu itu, tanah Arab dilanda panas dan kesusahan. Semangat iman kaum muslim saat itu benar-benar teruji. Namun, mereka tetap taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri memimpin tentara sebanyak 30.000 anggota ke utara Madinah. Bila tentara Islam tiba di Tabuk, tentara Roma tidak berada di sana. Sebaliknya, Roma menarik diri saat mengetahui serangan pasukan Nabi Muhammad SAW yang banyak. Tentara Islam terus mengajak Roma sehingga terjadilah sebuah perjanjian antara Islam dan Roma kala itu. Di antara isi perjanjian itu adalah harus tunduk dan bernaung di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan dikenakan pajak sebesar 3.000 dinar setiap bulan. Kala itu, pertarungan ini dimenangi oleh pihak kaum muslimin pada tahun 9 Hijriah. Perang inilah yang menjadi peperangan terakhir Rasulullah SAW.
5. Islam sampai ke Yaman. Yaman terletak di selatan semenanjung tanah Arab. Nabi Muhammad SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa surat beliau untuk penduduk yang khususnya suku Hamdan. Dalam periode 1 hari, semua mereka memeluk agama Islam secara aman. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. 6. Khalid bin Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza. Setelah umat Islam membebaskan kota Makkah, Nabi Muhammad SAW menyucikannya dengan memusnahkan 360 patung di sekeliling Ka'bah. 5 hari sebelum berakhirnya Ramadan tahun 9 Hijriah, ia mengirimkan Khalid Al-Walid untuk memusnahkan patung Al-Uzza di Nakhla. Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, patung ini sering disebut oleh masyarakat Arab saat melafalkan sumpah. Khalid Al-Walid melaksanakan tugas itu dengan bergerak menuju ke Nakhla lalu menghancurkan patung Al-Uzza. Setelah itu, penyembahan patung pun berakhir. Tujuh, penyerahan kota Taif. Kota Taif pernah mencatat sejarah ketika pendukungnya mengusir Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di sana. Setelah beliau dan umat Islam berhasil membebaskan Makkah, kaum Bani Thaqif berseri keras tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu, beliau dan tentara Islam mengarah ke Taif lalu mengepungnya dalam waktu yang lama. Akhirnya, rombongan mereka datang ke Makkah di bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah dengan menyerahkan kota Taif sebagai tanda menyerah. Patung Al-Lata yang dipuja sebelum ini dimusnahkan. Delapan, pembebasan Andalusia atau Spanyol. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah, Panglima Islam bernama Tariq bin Ziyad dikirimkan pemerintah Bani Umayyah untuk menawan Andalus. Tariq memimpin armada Islam menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Setelah pasukan Islam mendarat, Tariq membakar kapal-kapal tentara Islam agar mereka tidak berfikir untuk mundur. Akhirnya, Andalus ditawan dan menyelamatkan rakyatnya yang dizalimi. Islam bertapak di Andalus selama 8 abad dan merusak peradaban yang tinggi nilainya kepada dunia barat. Sembilan, peperangan Zallaqah di Portugal. Peristiwa ini terjadi setelah subuh hari Jumat, bulan Ramadan tahun 459 Hijriah. Ketika itu terjadi kebangkitan dinasti Morabit di Afrika Utara. Gubernur Cordova Al-Mu'tamin meminta bantuan Sultan dinasti Morabit, Yusuf bin Tasyifil, untuk memerangi Alfonso V. Tentara Kristen yang dipimpin oleh Alfonso V yang berjumlah 80.000 tentara berhasil dikalahkan. Dalam waktu yang singkat, Sultan Yusuf berhasil menguasai seluruh Spanyol dan menyelamatkan umat Islam. Setelah itu, Spanyol dinasti Morabit berdiri sejak 1090 sampai 1147 Masehi. Sepuluh, tentara Islam mengalahkan tentara Mongol. Pada tahun 126 sampai 1405 Masehi, kaum Mongol melebarkan penaklukannya hampir semua benua Asia. Menurut catatan, kekaisaran penaklukan mereka meliputi seluas 33 juta kilometer persegi. Kala itu, jenderal tentara Mongol yang dikenal sebagai orang paling kejam adalah Genghis Khan. Dalam misi penaklukan itu, mereka membunuh lebih 1 juta rakyat negara yang dikalahkan. Penaklukan mereka menjangkau sampai ke Moskow dan Kiev.
Pada tahun 1258, tentara pemimpin Jenderal Hulagu merempuh kota Baghdad yang menjadi kemegahan dinasti Abbasiyah. Dalam serangan itu, banyak umat Islam terbunuh dan banyak buku karangan sarjana Islam dibuang ke dalam sungai Efrat dan Dajlah, sehingga airnya menjadi hitam dengan tinta. Pada 15 Ramadan 658 Hijriah, bersamaan 1260 Masehi, tentara Islam bangkit membuat serangan balas. Tentara Islam dan para ulama, pimpinan Sultan Qutus dari dinasti Mamluk Mesir mengarah ke Palestina setelah Mongol menguasainya. Kedua pihak bertemu di Ain Jalut. Dalam pertempuran itu, tentara Islam meraih kemenangan dan berhasil menawan Kit Bukanoyen, seorang letnan Kristen yang memberi nasihat kepada Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad. Nah, demikian tadi anak-anak video yang sudah kita lihat bersama tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Hikmah peristiwa-peristiwa besar yang bisa kita ambil di dalam bulan Ramadan ini adalah semangat dari umat-umat Islam untuk menyambut dan melaksanakan perintah-perintah Allah dengan tanpa adanya keputusasaan. Bahwa hal-hal yang dilakukan dengan sebaik-baiknya maka akan mengakibatkan kekuatan kita menjadi luar biasa, baik kekuatan fisik kita maupun kekuatan mental kita. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai anak-anak SDIT Nurul Islam, pesan yang ingin Ustadz sampaikan adalah yang pertama, dengan melihat peristiwa-peristiwa besar yang diturunkan Allah di bulan Ramadan tersebut, marilah kita bersemangat untuk mengisi bulan Ramadan 1441 Hijriah ini dengan saum kita perbaiki sesempurna mungkin. Tilawah kita, tarawih kita, tahfidz kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kita lakukan itu semua, kita bisa menjadikan orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Anak-anakku sekalian, demikian yang Ustadz sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.